Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai presenter dalam hal ini terkait dengan riset yang saya akan sampaikan dalam seminar akuntansi, manajemen, dan ekonomi yang bertemakan tantangan ekonomi kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional pasca pandemi yang sebagai panitia pelaksana adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terima kasih untuk itu. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait dengan riset yang akan saya sampaikan. Saya dengan teman-teman melakukan yang namanya riset terkait dengan judul pengaruh triangle marketing terhadap keputusan nasabah menabung di bank muamalat khususnya di wilayah Kota Makassar. Adapun penulis selain daripada saya ada Ibu Nur Enigani, Muhammad Taufik, Aan Hendriawan, Siti Fatima, Muhammad Rizky Aditya, dan saya sendiri Mukhlis. Saya akan menjelaskan bagaimana dekonstruksi daripada riset pelaksanaan kami dalam menjalankan yang namanya riset terkait dengan penelitian yang kami lakukan ini. Dalam hal ini terkait dengan pengembangan ekonomi development, tentunya termasuk UMKM tidak akan terlepas dari bagaimana rancangan-rancangan perekonomian seperti saat ini yang memiliki sama-sama untuk berkontribusi, termasuk dalam dunia perbankan saat ini. Khususnya saya akan membahas sedikit terkait dengan perbankan syariah, namun tidak mengidikan dengan bank konvensional sebenarnya. Semuanya sama-sama akan memberikan yang namanya fungsi untuk bagaimana memberikan semacam efek positif bagi pengembangan perekonomian khususnya di negara kita ini. Keberadaan yang namanya sebuah bank sebagai lembaga intermediari, sebagai lembaga perantara dari nasabah yang surplus anggaran kepada nasabah yang defisit anggaran. Dalam arti yang di sini orang-orang yang memiliki dana dan tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukan yang namanya suatu usaha dan memiliki modal, maka mungkin bisa menyimpan dananya di bank. Selain daripada mungkin untuk menjaga risiko-risiko yang mungkin akan bermunculan ketika sesuatu dana atau modal hanya ditumpuk atau disimpan saja. Nah, bank sebagai lembaga intermediari yang dipahami oleh masyarakat yang memberikan layanan termasuk yang namanya pembiayaan atau peminjaman kepada nasabah. Sehingga nasabah yang memerlukan dana dalam melakukan yang namanya investasi, di dalam melakukan kebutuhan kerja, modal kerja, maka bisa melakukan pengajuan proposal kepada bank untuk ditindaklanjuti di dalam pembiayaan atau peminjaman dana tersebut. Oke. Nah, judul yang kami angkat adalah pengaruh triangle marketing terhadap keputusan nasabah menabung di bank muamalat. Memahami bahwasanya persaingan dari bank itu semakin kompetitif juga. Bukan hanya dari satu bank ke bank yang lain, tetapi juga bahkan ikut merambah daripada lembaga-lembaga keuangan lainnya yang semakin marak dan berkembang seperti saat ini. Tentunya dalam hal ini, khususnya nasabah khususnya bank muamalat harus memiliki yang namanya kemampuan untuk melakukan pelayanan kepada nasabah, dalam hal ini memaksimalkan fungsi-fungsi yang mereka miliki di dalam hal ini untuk bagaimana memaksimalkan agar masyarakat, agar nasabah itu memiliki simpatik atau memiliki keinginan, preferensi untuk melakukan atau mengambil layanan di bank muamalat khususnya di Kota Makassar. Nah, ini yang kami lakukan dan coba untuk melakukan riset apa-apa saja yang mungkin memiliki pengaruh ya terkait dengan triangle marketing ini. Lebih lanjut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan triangle marketing. Nah,
sebelum saya menjelaskan terkait dengan hasil penelitian, ya, bahwasanya dalam hal ini kita akan melakukan yang namanya 3 variabel yang akan mempengaruhi preferensi atau keputusan daripada seorang nasabah, yaitu ada triangle marketing. Pertama adalah internal marketing. Internal marketing ini menunjukkan garis hubungan, ya, garis hubungan antara tenaga kerja dengan bank itu sendiri. Nah, maksudnya apa di sini adalah seseorang karyawan yang bekerja di bank ini memiliki kesadaran bahwasanya sadar akan pentingnya nasabah, bahwasanya nasabah itu memiliki magnet yang harus diupayakan agar bisa terserap, agar bisa diberikan yang namanya layanan maksimal, agar mereka bisa termantik dalam hatinya untuk bagaimana menggunakan layanan-layanan di khususnya di bank muamalat tersebut. Nah, itu sedikit terkait dengan internal marketing. Bagaimana yang namanya hubungan antara nasabah dengan bank, mungkin di sini adalah seperti top down atau istilahnya bottom up. Tentunya di sini dengan tidak melihat bagaimana kebutuhan, bagaimana pentingnya yang namanya nasabah, dilihat daripada segi karyawan itu sendiri. Jadi karyawan seolah-olah tidak abai, tidak acuh tak acuh terhadap yang namanya nasabah, keadaan nasabah dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua adalah external marketing. Variabel kedua adalah external marketing, yaitu suatu hubungan, suatu garis, suatu hubungan relationship antara nasabah dengan bank itu sendiri, terutama berbicara tentang frontliner, ya, orang-orang layanan-layanan yang di depan seperti CS, teller dan lain sebagainya, yang layanan-layanan teras depan ini, yang bagaimana mereka melakukan pelayanan-pelayanan tersebut guna memaksimalkan fungsi-fungsi daripada perbankan itu sendiri dalam melayani nasabah. Oke. Kemudian yang ketiga, variabel ketiga adalah interaktif marketing. Bagaimana dalam hal ini berbicara tentang marketingnya, berbicara tentang hubungan, ya, antara pelanggan, baik yang namanya secara langsung ataupun tidak langsung, untuk melakukan pemasaran atau bagaimana mencoba untuk mengalihkan, mencoba untuk memberikan semacam hal yang bisa membuat atau menarik yang namanya nasabah itu sendiri agar dia mau menggunakan yang namanya produk atau layanan-layanan di bank itu tersebut. Di antaranya mungkin bisa dengan brand yang sifatnya adalah merupakan sesuatu yang penting bagi nasabah. Dengan menggunakan brand tersebut, nasabah merasa bangga dengan hal itu. Salah satunya mungkin bisa ditarik di situ. Oke. Nah, dari kajian-kajian yang kami lakukan untuk riset ini, kami sadar bahwasanya ada beberapa hal yang mungkin sifatnya tidak sempurna di dalam penelitian ini, namun kami mencoba untuk meramu berbagai hal sehingga kami mengupayakan untuk tetap maksimal. Oke. Nah, tujuan daripada riset ini agar bagaimana menguji yang namanya triangle tersebut yang saya sebutkan tadi, baik dari internal marketing, external marketing, ataupun interaktif marketing tersebut, itu bisa memiliki pengaruh atau memiliki hubungan kepada yang namanya nasabah tersebut, guna untuk memaksimalkan suatu tujuan, yaitu bagaimana pelayanan tersebut bisa maksimal kepada baik untuk nasabah itu sendiri. Nah, metodologi yang digunakan di sini adalah melalui dengan deskriptif kuantitatif, ya, deskriptif kuantitatif dengan model sampling insidental. Artinya di sini adalah karena nasabah, salah satunya adalah nasabah di sini yang menjadi objek penelitian, maka siapapun yang kita temui dalam hal ini dalam penelitian ketika kita melakukan turun ke lapangan nasabah, maka itu yang kita akan mencoba untuk melakukan riset, ya. Dalam hal ini setelah itu kita akan melakukan regresi, ya, regresi berganda. Nah, hasil penelitian yang kami referensikan di sini bahwasanya
variabel internal marketing, external marketing, dan interactive marketing secara simultan berpengaruh positif dan cukup signifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada PT Bank Muamal Makassar. Jadi dari ketiga variabel ini memiliki signifikan pengaruh yang positif terhadap yang namanya layanan-layanan pengembangan daripada bagaimana memaksimalkan layanan daripada perbankan muamalah tersebut guna untuk berbicara tentang marketingnya di sini memiliki pengaruh dari ketiga-tiganya tersebut secara bersama-sama. Kemudian uji secara parsial yaitu variabel internal marketing, eksternal marketing, interaktif marketing berpengaruh positif sama di dalam hal ini tetap berpengaruh ya, tetap berpengaruh kepada bank tersebut. Jadi dari ketiga baik yang namanya secara simultan atau secara parsial sama-sama memiliki pengaruh dari layanan dari marketing yang kita lakukan di bank tersebut. Oke. Nah, melalui penelitian ini yang bisa memberikan semacam rekomendasi semacam bahwasanya pengetahuan penerapan dari angel marketing melalui dari internal marketing, eksternal marketing hingga pada interaktif marketing, asumsinya bahwa tetap perlu mendapat perhatian sebagai bentuk upaya peningkatan penggunaan produk di bank tersebut. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh menyepelekan bahwasanya ketiga hal tersebut ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam kesuksesan yang namanya bank muamalat untuk bisa meraih simpatik daripada nasabah atau konsumen. Oke, itu yang singkat saya sampaikan terkait dengan hasil riset kami dalam penelitian ini. Mohon maaf atas apa yang kami sampaikan bila tidak maksimal. Semoga kita bisa di lain waktu bisa melakukan namanya riset yang lebih maksimal lagi. Terima kasih untuk panitia. Saya sebagai presenter mengucapkan memohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.